Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Jaka Rusdianta selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Kota Surakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada acara seminar orientasi pada pagi hari ini, serta yang saya hormati pula narasumber Ibu Indah Ayu Rahmawati SPD. Izinkan saya membacakan susunan acara seminar pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua doa, acara yang ketiga yaitu acara inti seminar, yang keempat tanggapan dan pertanyaan dari mentor Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Kota Surakarta. Acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Acara yang ketiga yaitu acara inti seminar orientasi P3K yang akan disampaikan oleh narasumber yaitu Ibu Indah Ayu Rahmawati. Kepada Ibu Indah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Erlinda sebagai moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru dan juga rekan-rekan P3K sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini. Izinkan saya di sini menyampaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, SMP Negeri 19 Kota Surakarta tahun 2025 angkatan 1. Sebelumnya perkenalkan dulu Bapak Ibu, nama saya Indah Ayu Rahmawati. Di SMP Negeri 19 Kota Surakarta saya mengampu mata pelajaran matematika. Dan dalam laporan seminar saya ini mengambil judul Upaya Penerapan Budaya Positif, Apresiatif, dan Kolaboratif pada Pembelajaran Matematika di kelas 7A, 7B, 7C dan 7D SMP Negeri 19 Kota Surakarta tahun ajaran 2024-2025. Bab 1 latar belakang mengenai P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K merupakan aparatur sipil negara atau ASN yang resmi oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Bab 1, Pasal 1 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Orientasi P3K dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN. ASN atau aparatur sipil negara ada dua. Yang pertama PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan.
Adapun maksud kegiatan orientasi P3K adalah untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika, serta pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan budaya organisasi pemerintah. Tujuan yang pertama adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN, yang kedua pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, yang ketiga pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat, yang keempat diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Ini adalah jadwal pelaksanaan orientasi P3K Pemerintah Kota Surakarta. Di sini ada 2 angkatan. Kegiatan orientasi diawali kegiatan pembukaan yang sudah dilaksanakan di tanggal 16 Mei 2025. Kemudian MOOC melalui LMS Solowasis. Setelah itu ada evaluasi akademik. Yang keempat remedial. Yang kelima orientasi tempat kerja. Yang keenam seminar. Yang ketujuh evaluasi pelatihan. Dan yang terakhir adalah penutup. Masuki bab yang kedua mengenai nilai etika pemerintah Kota Surakarta. Visi dari pemerintah Kota Surakarta adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi pemerintah Kota Surakarta berdasarkan RPJMD Kota Surakarta adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Ini adalah struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kota Surakarta. Di sini ada wali kota dan wakil wali kota, kemudian ada unsur staf yang terdiri dari sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Ada unsur pelaksana yang terdiri dari dinas daerah, kemudian unsur pelaksana fungsi penunjang. Di sini ada badan daerah. Yang berikutnya adalah unsur penunjang, itu inspektorat. Yang terakhir unsur kewilayahan, ada kecamatan. Yang berikutnya, Satuan Unit Kerja SMP Negeri 19 Kota Surakarta. Visi dari SMP Negeri 19 Kota Surakarta adalah unggul dalam prestasi, berwawasan lingkungan, dan berkarakter Pancasila. Misi dan indikator ketercapaian misi SMP Negeri 19 Kota Surakarta. Yang pertama, merencanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. 2. Menyusun dan melaksanakan program-program intrakurikuler dan kokurikuler sesuai struktur program. Yang ketiga, menyusun dan melaksanakan program kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat murid. 4. Menunjukkan rasa cinta terhadap ajaran agama masing-masing. 5. Menunjukkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. 6. Menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. 7. Pelestarian, pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan lingkungan. 8. Menanamkan dan melaksanakan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. 9. Menciptakan profil pelajar yang berakhlak mulia dan rajin beribadah. 10.
menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan berkarakter yang mampu memfasilitasi pelajar sesuai bakat dan minatnya. 11. Meningkatkan manajemen satuan pendidikan yang adaptif, berkarakter, dan menjamin mutu. Adapun tujuan SMP Negeri 19 Kota Surakarta ada dua. Yang pertama tujuan jangka pendek, yaitu seluruh peserta didik kelas 9 lulus 100% setiap tahun, meningkatkan nilai AKM, menjuarai lomba mapel berjenjang sampai tingkat nasional, mengimplementasi ajaran agama masing-masing di sekolah, membentuk peserta didik menjadi pribadi yang berakhlak mulia, peserta didik peduli terhadap lingkungan, mewujudkan SMP Negeri 19 sebagai sekolah adiwiyata, yang terakhir menciptakan peserta didik yang mampu bernalar kritis dalam pelaksanaan kegiatan berbasis proyek yang mengedepankan jiwa kegotong royongan. Kemudian tujuan jangka panjang, yang pertama membentuk kepribadian warga sekolah sehingga berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Yang kedua, membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan daya saing, berkarakter, berprestasi, dan memiliki pribadi yang beriman, rajin dan taat beribadah, serta saling menghargai perbedaan dan mencintai lingkungan dan bangsanya. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasi profil pelajar Pancasila dan kehidupan nyata. Yang keempat, menjadikan sekolah sebagai tempat untuk mengembangkan proses perkembangan intelektual, emosional, sosial, keterampilan, dan tumbuh kembang peserta didik sesuai tingkat kemampuan dan kondisi masing-masing peserta didik yang mengedepankan nilai gotong royong. Kemudian tugas pokok dan fungsi P3K di SMP Negeri 19 Kota Surakarta adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Yang berikutnya struktur organisasi dan tata kerja SMP Negeri 19 Kota Surakarta. Di sini ada kepala sekolah, dari pihak luar ada komite sekolah, kemudian di bawahnya TU, staf TU, di bawahnya lagi ada WKS Humas, WKS Sarpras, WKS Kurikulum, dan WKS Kesiswaan. Dan di bawahnya lagi ada guru mapel, wali kelas, BP atau BK, dan juga pelatih. Yang berikutnya rencana dan hasil kerja P3K. Di sini identifikasi isu ada 3. Yang pertama yaitu sebagian siswa kurang percaya diri dalam menyampaikan jawaban atau pendapat. Yang kedua, minimnya budaya kolaboratif dalam penyelesaian soal matematika. Yang ketiga, ketimpangan partisipasi dalam kerja kelompok. Berdasarkan identifikasi isu, maka isu yang saya angkat adalah pentingnya menerapkan budaya positif, apresiatif, dan kolaboratif pada pembelajaran matematika. Kemudian judul dari laporan saya adalah upaya penerapan budaya positif, apresiatif, dan kolaboratif pada pembelajaran matematika di kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D SMP Negeri 19 Kota Surakarta tahun ajaran 2024-2025. Adapun pengertian dari budaya positif sendiri adalah seperangkat nilai, kebiasaan, dan interaksi yang dikembangkan dalam lingkungan pendidikan untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, menghargai, dan mendukung pertumbuhan seluruh warga sekolah, baik secara akademik maupun sosial emosional. Dalam budaya positif, setiap individu, guru maupun siswa dipandang sebagai pribadi yang memiliki potensi, dihargai keberadaannya, dan didorong untuk berkembang. Budaya positif menumbuhkan kepercayaan, empati, tanggung jawab, dan rasa saling menghargai. Berdasarkan judul tadi, saya mengambil 2 budaya positif di sini. Yang pertama adalah budaya positif apresiatif,
yaitu adalah praktik pembelajaran yang menekankan penghargaan terhadap proses, usaha, dan pencapaian siswa. Guru memberikan penguatan positif bukan semata-mata atas hasilnya saja, melainkan juga atas usaha dan keberanian mencoba, proses berpikir, dan keterlibatan aktif siswa. Dengan mengedepankan apresiasi, siswa akan merasa dihargai, aman untuk mencoba, tidak takut gagal, serta lebih percaya diri untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, berikut ini adalah beberapa wujud konkret yang bisa kita lakukan di kelas budaya apresiatif. Yang pertama, memberikan pujian atau penguatan verbal. Misalnya, saya menghargai cara berpikir kamu, atau mungkin bagus, kamu sudah mencoba dengan cara yang berbeda, atau mungkin bisa dengan yang lainnya. Yang kedua, memberikan pengakuan atas kemajuan pribadi, bukan hanya membandingkan dengan orang lain. Yang ketiga, mengadakan sesi Student of the Week berbasis karakter, misalnya siswa yang paling gigih minggu ini. Yang keempat, menggunakan refleksi bersama untuk saling memberikan apresiasi antar teman sekelas. Yang kelima, mengembangkan asesmen berbasis portofolio yang menyoroti perkembangan proses belajar siswa. Budaya positif yang kedua yaitu budaya positif kolaboratif, adalah budaya pembelajaran yang menumbuhkan kebiasaan bekerja sama secara sehat antar siswa, saling mendukung dalam menyelesaikan masalah, berbagi ide, serta menghargai kontribusi tiap individu dalam kelompok. Dalam budaya ini, belajar bukanlah aktivitas individualistik, tetapi proses sosial di mana siswa belajar dari dan bersama satu sama lain. Beberapa wujud konkret penerapan budaya positif kolaboratif dalam pembelajaran diantaranya yang pertama, mengorganisasi pembelajaran berbasis kelompok kecil atau cooperative learning. Yang kedua, berbagi peran dalam diskusi kelompok. Yang ketiga, mengajarkan keterampilan kolaboratif seperti cara mendengar aktif, memberi umpan balik yang sopan, dan berbagi peran secara adil. Yang keempat, memberikan penilaian kolaboratif di mana keberhasilan dinilai berdasarkan hasil kerja kelompok dan keterlibatan masing-masing anggota. Yang kelima, mengadakan proyek-proyek kelas berbasis tim atau project based learning yang mendorong kolaborasi nyata. Adapun rancangan kerja selama tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Untuk tahun pertama, kegiatan yang dilakukan bisa dengan identifikasi kebutuhan budaya positif di kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D. Kemudian yang kedua, penyusunan program budaya positif, apresiatif, dan kolaboratif. Dan produknya adalah laporan identifikasi dan analisis kondisi awal kelas dan juga dokumen program budaya positif. Kontribusi terhadap visi yang pertama, mewujudkan sekolah ramah anak, pembelajaran adaptif dan inklusif. Yang kedua, membentuk karakter siswa berakhlak, percaya diri, dan mampu bekerja sama. Kemudian di tahun kedua, kegiatan yang bisa dilakukan adalah implementasi penguatan budaya apresiatif dalam pembelajaran. Adapun produknya adalah dokumentasi praktik penguatan apresiasi, kontribusi terhadap visi yaitu mendorong pertumbuhan pribadi, keberanian siswa dalam berpendapat, dan kepercayaan diri. Di tahun ketiga, kegiatan yang dilakukan adalah implementasi penguatan budaya kolaboratif dalam pembelajaran. Produknya yaitu laporan kegiatan pembelajaran kolaboratif dan kontribusi terhadap visi yaitu membentuk siswa adaptif, komunikatif, dan kooperatif sebagai bekal masa depan. Kemudian tahun keempat, kegiatan yang bisa dilakukan yaitu evaluasi efektivitas penerapan budaya positif dengan produk laporan evaluasi program. Kontribusi terhadap visi yaitu penguatan budaya sekolah kondusif, nyaman, dan produktif secara berkelanjutan. Kemudian di tahun kelima yaitu penyusunan rekomendasi pengembangan program lanjutan. Dokumen atau hasilnya yaitu dokumentasi rekomendasi pengembangan. Kontribusi terhadap visi yaitu kontribusi pada inovasi sekolah ramah anak dan sekolah berbasis budaya positif. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan
salah satu bentuk penerapan dari budaya positif kolaboratif, karena di sini anak saling berperan untuk berbagi peran gitu, saling menyampaikan pendapatnya. Dan di sini juga selama kerja kelompok saya berkeliling untuk melihat sejauh mana proses diskusi itu berlangsung dan memberikan apresiasi apabila itu sudah sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari pemaparan tadi di sini ada 5 kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, yaitu pelaksanaan orientasi nilai dan etika telah memberikan pemahaman kepada penulis sebagai P3K mengenai visi, misi, nilai dasar ASN berakhlak, serta etika dan budaya organisasi pemerintah, khususnya di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dan Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Yang kedua, penerapan budaya positif, apresiatif, dan kolaboratif dalam pembelajaran matematika di kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, serta mendorong siswa untuk lebih percaya diri, berani menyampaikan pendapat, serta terampil bekerja sama dalam kelompok. Yang ketiga, yaitu melalui penerapan budaya apresiatif, siswa mendapatkan penguatan positif atas usaha dan proses belajarnya, sehingga meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri. Yang keempat, melalui penerapan budaya kolaboratif, siswa terbiasa bekerja sama secara sehat dalam menyelesaikan soal matematika, berbagi ide, menghargai kontribusi teman, dan mengembangkan keterampilan sosialnya. Yang terakhir yaitu penerapan budaya positif di sekolah sejalan dengan visi misi Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, serta mendukung visi SMP Negeri 19 Kota Surakarta dalam menciptakan siswa yang unggul dalam prestasi, berwawasan lingkungan, dan berkarakter Pancasila. Sekian dari saya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas presentasi yang disampaikan oleh Ibu Indah Wahyu. Selanjutnya yaitu tanggapan dari mentor atau kepala sekolah kepada Bapak Jaka Rusdianta, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ucapan terima kasih pada Bu Indah yang telah memaparkan dengan judul upaya penerapan budaya positif, apresiatif, dan kolaboratif dalam pembelajaran matematika di kelas 7 SMP Negeri 19 Kota Surakarta. Materi yang disampaikan mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai ASN berakhlak sesuai dengan visi misi Kota Surakarta serta penerapannya berdampak nyata di lingkungan sekolah. Terlihat Ibu Indah telah mampu mengidentifikasi isu relevan yang timbul di kelas, yaitu rendahnya diri siswa, minimnya budaya kolaboratif, kemudian semangat siswa juga berkurang. Kemudian Indah ini merancang solusi yang konkret melalui penerapan budaya yang positif. Saya berharap penerapan budaya apresiatif dan
kolaboratif ini terus berlanjut, tidak hanya di kelas mata pelajaran matematika, tetapi juga menjadi contoh yang baik pada seluruh mata pelajaran yang berada di SMP Negeri 19 Surakarta. Ini selaras dengan visi misi sekolah kita dalam menciptakan peserta didik yang berkarakter Pancasila, unggul dalam prestasi, dan juga memiliki keterampilan sosial yang kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga bertanya pada Bu Indah. Pertanyaan demikian, strategi apa yang Bu Indah lakukan dalam mempertahankan penerapan budaya positif, apresiatif, dan kolaboratif di tengah-tengah keragaman karakter siswa yang terus berubah setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap tahun ajaran. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Jaka Rosdianta. Selanjutnya kepada Ibu Indah Wahyu, silakan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Terima kasih Bapak atas tanggapan dan pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Jaka. Untuk mempertahankan konsistensi penerapan budaya positif, apresiatif, dan kolaboratif di tengah keberagaman karakter siswa setiap tahun ajaran, mungkin yang bisa dilakukan adalah yang pertama, membangun kesepakatan kelas sejak awal tahun ajaran. Jadi kita bisa sampaikan bahwa kita akan menerapkan budaya positif, apresiatif, dan kolaboratif, sehingga nanti setiap proses belajarnya kita bisa menerapkan itu secara terus-menerus. Kemudian untuk mendukung dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat tadi, kita bisa melaksanakannya. Jadi setiap harinya tetap dilaksanakan seperti itu, sehingga anak akan terbiasa dan lebih nyaman untuk bisa menyampaikan apa yang belum dia pahami atau jawaban yang sudah dia punya. Kemudian yang ketiga, mungkin bisa dengan kolaborasi dengan guru lain dan orang tua, sehingga pelaksanaan budaya positif ini tidak hanya berlangsung di pembelajaran matematika, tetapi di pembelajaran yang lain, dan juga bisa diterapkan di rumah juga, sehingga semakin mendukung bahwa budaya positif, apresiatif, dan kolaboratif ini sebagai hal yang baik untuk dilaksanakan setiap hari. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih kepada Ibu Indah Wahyu Ratnawati atas jawabannya. Memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara seminar orientasi pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.